tapi di dalamnya orang-orangnya ya baca buku gitu kan. Iya. Jadi sebetulnya ruang aktivitas seni itu biasanya terjadi di bagian belakang, Bang. Jadi di belakang itu kami ada satu ruang serbaguna yang itu bisa jadi ruang buat diskusi, muter film, baca buku, dan juga buat pameran. Nah, saya belajar jadi kurator itu dari C2O itu, Bang. Jadi pameran-pameran pertama saya diadakan di C2O. 確かに、前の方は本だらけと見えますけども、実際は後ろの方では議論したり展覧会を作ったり、そしてアートの、実験もしたし、そしてたまり場にもなりました。そしてそこから私はクレーターを学んで今に渡りました。あ、そうなんですね。なんだったっけ、何聞こうとしたんだっけ忘れちゃった。本当に忘れちゃった。まあじゃあその前に彼のこれまでの主な仕事っていうのはちょっと仕事ですか？これまでやってきた代表作みたいなのを紹介してほしい。 Tentunya selama ini banyak tuh telah melalui berbagai pagelaran, pertunjukan seni atau tampilan-tampilan seni gitu kan, mungkin eksibisi atau apa gitu. Nah, dari sekian banyak yang sudah Mas Arios kerjakan, yang paling berkesan apa ya? Wah, pertanyaan atau yang terakhir apa? Yang saya sekarang sedang kerjakan itu adalah Jatim Biennale, Bang. East Java Biennale. East Java Biennale itu di Jawa Timur. Jadi Biennale itu kayak pameran besar 2 tahunan yang itu terjadi di Jawa Timur. Itu tahun ini adalah yang ke-10, jadi udah 20 tahun nih ada Biennale Jatim ini. Nah, saya terlibat sebagai artistic directornya di situ buat yang tahun ini. Saya nggak begitu ngeh dengan Biennale itu, kalau kita cari di web dapat. Ada. Jadi Biennale itu kayak tradisi pameran dunia gitu, tiap 2 tahun sekali. Tapi menjadi Jawa Timur. Tapi hanya terjadi di Jawa Timur. Jadi di Indonesia ini ada 4 Biennale Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, sama Makassar. Oke. ですね、僕はあまり詳しくないんですけども、彼は今年インドネシア、イーストインドネシアだからスラバヤエリアねのビエナリのsebagai apa? Biennale sebagai artistic director を務めさせてもらっています。このビエナレという展示会はすでに20年間続けてあって、インドネシアだけではなく世界的にも有名だそうです。ビエナレはインドネシアで4カ所あって、ジャカルタ、Jogja, Makassar, East Java. East Java dan Surabayaです。Ujung pandang ya Makassar ya? Gimana? Di ujung pandang. Di ujung mana? Tapi kalau misalkan yang paling berkesan sebetulnya, Bang, jadi saya tuh ini, Bang, di luar C2O, di luar Surabaya Contemporary Heritage Council itu saya punya kolektif lain nih, Bang, yang aneh. Anehnya gini, jadi kolektif ini namanya kelompok kurator kampung. Jadi kelompok kurator kampung ini itu anggotanya adalah kurator-kurator dari berbagai tempat di Indonesia. Jadi ada yang dari Majalengka juga, ada yang dari Semarang, ada yang dari Jakarta gitu, Bang. Yang kami ini punya kecenderungan untuk bikin kegiatan seni itu di luar galeri, di luar museum. Jadi kami selalu ingin untuk mengeksperimentasikan kerja-kerja seni itu langsung di masyarakat. そして彼もある他の人はまだやっていない活動も見ました。クレーターって今まで頭に浮かぶのはやっぱり博物館とかじゃないですか、それとも展覧会。でも彼は自分の田舎のクラーターを作ろうという会を作って、だから田舎の路地とか田舎のど真ん中で何があるか、それを
と働くしたり、でそういう活動を若者に教えるというのもやっているそうです。つい最近だそうです。 Jadi dengan kolektif ini aku mencoba untuk apa ya, terus mendorong gitu. Gimana sih kalau kurator yang biasanya kerja di ruang nyaman di galeri atau di museum itu langsung turun ke lapangan gitu bang, langsung berhadapan sama masyarakat, mengolah seni-seni yang memang sudah ada di masyarakat gitu. だから、アートっていうのは博物館とかに展示されるものよりも多分まだ発掘されていないでも身近にあるものを失う前に、知ることが重要なんじゃないかと彼は考えています。素晴らしい。 Jadi apa yang dikerjakan sama Pak Kado Akisan sebetulnya menarik perhatian saya karena Pak Kado Akisan langsung turun ke Ponorogo yang nggak ada galeri, yang nggak ada museum di sana gitu mungkin kan, langsung kerja bareng masyarakat. Aku pikir apa yang dilakukan Pak Kado Akisan tuh sangat keren. ですね、僕もカロスさんがやってることを関心持ってて何にもないところ、博物館も展示する場所もないところに、まっすぐ現場に行ってそのエリアにいるアーティストさんたちと直に触れ合って何かをするっていうのはとても素晴らしいことだそうです。いや去年ドキュメンター15があってかなりジャカルタとかジョグジャのアーティストアートコレクティブが呼ばれていってましたけど、スラバヤの方は状況はどうでした？ Tahun kemarin ya Mas, atau 2 tahun yang lalu kan ada tuh dokumenter tentang dokumenter itu banyak art kolektif dari Surabaya, dari Jakarta dan Bandung diundang di Jogja juga gitu kan. Kalau Surabaya lagi diundang? Dari Surabaya yang berangkat dua orang sih. Ada saya sama Dwiki. Dwiki tuh dia punya kolektif namanya Serbu Kayu. Nah dua orang ini yang kemarin berangkat ke dokumenter. 彼とウィッキさんがドキュメンタリー参加したそうです。セルボカユというアートコレクティブ。なるほど。ジョグジャとかジャカルタ行ったらもうドキュメンタ行ってるから誰もいないみたいな状況だったんですけど、ちょっとスラバヤは違ってた感じなんですかね。 Jadi Mas kan waktu kami ke Jakarta kemarin dan tahun ini, ya. Begitu kami kunjungi lokasinya, maaf Mas, gak ada orang pada ke dokumenter semua gitu kan. Oh iya, tahun kemarin emang ya? Iya. Iya. Terus tahun ini di Surabaya masih juga saat itu pada kosong semua, pada berangkat ke sana semua. Enggak sih, relatif enggak. Jadi yang berangkat cuma 2 orang bang kemarin. Jadi relatif teman-teman ya pada di Surabaya semua sebetulnya. いや、出発したのは我々2人だけで、他の人はスラバヤにいたと思います。なんかそれはスラバヤのアートコレクティブはあんまり呼ばれなかったってことなんですかね。 Apa itu artinya memang art kolektif di Surabaya nggak terpanggil atau nggak dipanggil atau kurang masuk radar mereka atau? Nggak tahu ya bang. Tapi kayak di Jawa Timur ini sebenarnya bukan cuma kami berdua. Kalau dihitung Jawa Timur ya bang. Kalau di Surabaya cuma kami berdua yang berangkat. Tapi kalau di Jawa Timur sebenarnya lumayan banyak bang, ada 2 dari Jember. Iya, ada Malang lagi. Dari Malang gitu. Jadi ya, sebetulnya saya rasa memang kesempatan untuk berangkat ke sana nggak banyak gitu. Cuma memang merata aja bang gitu. Jadi nggak cuma di kota-kota besar aja, tapi bahkan di kota-kota kecil itu juga berangkat ke sana gitu. Itu jadi masuk akal. Kalau ke sana, Surabaya ってキリスト教ってでかいんですよ。スラバヤがたまたま大きな町で彼ら2人呼ばれたけども、他の町からどれだけ呼ばれたか彼知らないです。例えばマランガとか、他の町々、アートをやってるドラムラでさえも数多くあります。彼が把握してないものもあります。多分そっちからも呼ばれてると思う。まあ確かにそうです。 Bahkan teman-teman bang dari Solok ya. Ada yang berangkat, terus habis itu dari Gorontalo, begitu juga. Pak Palu Gorontalo berangkat, dari Timor berangkat, dari Timor, terus dari Maumere juga berangkat. Jadi sebetulnya memang mungkin tidak memusat gitu bang, jadi kecil-kecil, dikit-dikit tapi rata pergi ke sana. Dan
Sebenarnya ketika kami pulang, kami bisa sharing ke teman-teman yang ada di sini apa yang terjadi di Documenta. Yang itu jadi semacam trickle down effect juga ke teman-teman di sini. 呼ばれたっていうより自分で参加したもいろんなところからあって、パルでしょ、ゴロン太郎でしょ、そしてユリアンジャイからもコレクティブが参加したんで、ただ単に大きいからいいわけでもないし、小さいから呼ばれないってわけでもないんです。で、関心があるかないかじゃないんですか、だからそうやってこうアートコレクティブっていうのがインドネシアのアートコレクティブっていうのが注目されてブーミングみたいになってるような話も聞くんですけど、実感としてはどうですか？ Mas, di luar itu ada semacam pemikiran art kolektif Indonesia terbaik di dunia katanya itu kan, jadi menjadi semacam trending di dunia seni di dunia lainnya. Kalau menurut Mas sendiri sebagai seorang pelaku apa tanggapannya? Saya sih nggak bisa nilai bang, karena kita kan ada di dalam ya. Iya. Yang kita tuh melihat kolektivitas itu sebagai keseharian gitu loh bang. Karena emang kemunculan art kolektif di Indonesia tuh nggak bisa dilepaskan dari peran negara juga. Jadi kenapa art kolektif muncul? Karena sebetulnya nggak bisa dilepaskan dari bagaimana politik kebudayaan negara di tahun 80 dan 90 yang memang nggak punya banyak support ke dunia seni, ke kesenian gitu kan. Dan yang mereka support pun bentuknya taman budaya atau atau semacam dewan kesenian yang itu sifatnya mungkin sangat sentralistik gitu, yang memang mengarah ke seni-seni yang hanya boleh dibuat, hanya diatur oleh pemerintah, betul. Dan di luar tuh nggak dianggap. Di luar itu nggak ada banyak fasilitas yang diberikan. Nah, akhirnya untuk bertahan itu tidak ada cara lain. Akhirnya kita berkolektif bang. ですね、それは私はどうとも言えない。だってそれ私も含めて私その中にいるから自分は自分で語ることはできないでしょう。でも確かなことはインドネシアに起きた出来事が今のアートコレクティブを育てたきっかけになると私は考えています。1980年、1990年にインドネシアに起きた、それともインドネシアで普通に線路を引かれたようなアート活動しか許されていなかった時代があったんですね。で、国が定めたアートしかやってはいけない、それ以外のアートは国に反抗するという考え方があった。だから線路を引いてもらったアーティストの方は安心じゃないですか。でもそれ以外の人たちは合体しないと生き延びれなかった。それの一つの理由だと私は思います。なるほど。 Kalau menurut Pak Kadowaki sendiri gimana? 門脇さんならどう思いますか？いや、なんか日本の広田みどりさんっていう人がアートコレクティブは生き残り戦略だみたいなことを言ってて、そうなのかなと思ってたんですけど、今のお話聞くとなるほどと思いました。 Ada artis seniman Jepang namanya Midori Hirota. Kata dia art kolektif itu salah satu dari sedikit strategi untuk menyelamatkan seniman. Seniman bisa selamat kalau memilih jalur berkumpul ya, berbagi sumber daya begitu bang. Ya. Menurut Mas gimana? Betul bang, itu aku sepakat. Dan jadi sebetulnya antara 2019 sampai 2021 itu aku terlibat dalam satu penelitian tentang kolektif seni bang. Yang ini penelitiannya namanya Fixer. Jadi penelitian ini itu adalah penelitian berkelanjutan setiap 10 tahun. Jadi penelitian pertama itu dari tahun 2010 itu yang meneliti kolektif seni di Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Nah, penelitianku itu melanjutkan penelitian itu. Jadi aku penelitianku di tahun 2019 itu meneliti kolektif dari tahun 2010 ke 2020. Jadi ini kayak penelitian yang berkelanjutan gitu bang. Nanti aku bisa kasih PDF-nya ke Kadowaki-san kalau mau baca Inggris. そうですね、私もそうだと思うし、実は私この10年間リサーチをやっていて、フィクサーというもう20年間やってる活動なんですけども、10年に一度の発表会があって、今回は彼そっちに力を入れてるそうなんです。だからどういうふうに
アートが発展し、変化、影響、今の形、今の状況を調べる活動だそうです。僕がポノロゴでやったり、あと日本ではこう障害のある人とか、普通のアーティストじゃない人と活動することがすごく多いんですけど、それはね、誰もがこう表現者になれるんじゃ、なっていいというか、そういう自由があるんじゃないか、権利があるんじゃないかと思う、そういう思いがあって、それを行ってるんですね。Kalau Pak Kadoaki di Jepang itu kan art kolektifnya kan ada di antara mereka-mereka yang berkebutuhan khusus, disabilitas, mereka-mereka yang tidak bisa menyuarakan sesuatu. Pak Kadoaki berpikir bahwasannya kelompok marginal seperti itu juga memiliki suara untuk berekspresi atau bahkan punya hak untuk menyuarakan sesuatu. Makanya Pak Kadoaki intens dalam melaksanakan kegiatannya di kota asal mereka kan. Itu dia barusan bilang tadi. 結構一つ大きい経験があって、それは20年前に長野県の中学校の先生が自分の生徒に美術作品を見せたいんだけど、なかなかその東京とかに行けないからアーティストを自分たちで呼ぶっていう企画があったんですね。その時に、キュレーションをしたのが中学生自身だったんですよ。それがすごく大きな経験でした。Kalau Pak Kadoaki itu pengalaman yang dia rasa dan memberi pengaruh hidupnya sampai sekarang adalah tentang sebuah SMP di Prefektur Nagano. Pada saat itu kan dengan 20 tahun yang lalu mas ceritanya, Nagano Tokyo itu kan jauh, sementara kan Tokyo kan pusat sentral budaya tuh. Di SMP itu punya karya-karya lukisan dan prakarya anak-anak SMP itu kalau misalnya dibawa ke Tokyo kan terlalu mahal. Jadi guru seni rupa aja berpikir, kita undang aja deh senimannya ke sekolah kita untuk lihat karya-karya siswa kita gitu kan. Pak Kadoaki salah satu di antaranya, dan melihat itu kuratornya itu anak SMP sendiri, nggak ngambil dari luar. Jadi di situ Pak Kadoaki terbesit pemikiran, berarti bahasa yang bisa menyampaikan itu tidak melihat batas umur, usia, dan status gitu.キッズ学芸員っていうキッズキュレーターっていう名前なんですけど、その中学生が面白いと思わなければ次の年呼んでもらえないっていう、要するにこうアーティストが俺の方が偉いっていうふうに思ってやってくるわけですけど、中学生が面白いと思わないともう呼んでもらえないっていう、その見る人とその店ね、なんか立場が対等だっていう、それがねすごく面白かったんですね。Kid Curator, namanya Kids Curator, Kids Curator kan. Kid Curator itu menganggap dirinya selevel dengan seniman-seniman yang udah punya nama. Terus kan seniman kan diundang nih datang ke SMP itu. Si SMP-nya bilang kalau Anda nggak seru, tidak menarik perhatian kami, tahun depan Anda nggak kami undang. Jadi dia punya hak untuk punya otoritas. Sementara kan seniman yang datang dari kota gede kan seolah-olah dia lebih tinggi di pangkatnya, nggak laku di sana. なんかそういった背景があって僕はこういう活動をしてるんですが、あなたはどういった経緯で今のような活動をするようになったんでしょうか。 Kurang lebih seperti itu latar belakang Pak Kadoaki saat ini terlibat. Gara-gara itulah saat ini beliau terlibat di dalam kegiatan seperti ini. Kalau Mas sendiri ada nggak pemicu sesuatu yang sehingga saat ini Mas melanjutkan kegiatan ini? Berkolektif atau berkesenian, Bang? Berkesenian atau diskusi itu kuratorとしてアーティストとして。さっきね美術館とかで、発表するだけじゃなくて街のキュレーターを育てたり、sebagai kurator. Sebagai kurator, jadi latar belakang saya itu desain produk, Pak. Jadi latar belakang saya desain produk, bukan kesenian. Tapi saya tuh suka seni memang dari kuliah gitu. Terus kemudian saya bergaul sama teman-teman seniman gitu. Nah, yang memicu saya ingin bekerja sebagai kurator itu adalah saya merasa seniman itu adalah spesies yang unik di muka bumi. Jadi seniman itu dianugerahi
pemikiran, perspektif yang seringkali berbeda sama manusia biasa, Bang. Jadi manusia biasa kalau lihat kota ya kayak gitu, tapi seniman ini bisa melihat kota itu dari berbagai macam sudut pandang. Jadi saya merasa berbicara dengan seniman, bekerja dengan seniman itu keistimewaan, privilege. Nah itu yang membuat saya ingin jadi kurator, bekerja dengan kurator, selalu ngobrol dengan kurator, menggali pikiran-pikiran seniman sebetulnya. Itu gimana, Bang? 私はそもそもデザインプロダクションをやっていて、本物のアーティストの育ちではないです。ただ私はアーティストの人たちと関わることで、ある、快感を得ることができました。アーティストっていうのは普通の人間じゃないんですね。ある意味、ある一種の新しい生命体なのかもしれない。とにかく普通の人間じゃないって言ってて、アーティストと喋るだけならともかくアーティストと一緒に働けるっていうのはとても名誉のある仕事だと私は思っています。ですから彼らたちのサポートをできれば本当に、達成感を私でも体感することができるので今でもそれをやっています。なんですかね、バナキュラなんとかやってるそうなんですけど、その地域に根ざしたキュレーションとか、アーティスト、アートワークも彼はやってるそうなんですけど、その辺の経緯っていうのはどうしてそういうことをやるようになったの？ Kalau Mas sendiri kan menjalankan kegiatan kurator di desa-desa, di kampung-kampung seperti yang Mas jelaskan tadi, itu kan tentunya kan ada sebab itu. Mas menjelaskan nggak sebab latar belakang itu apa sebenarnya terjadi? Karena ini Bang, aku tuh merasa kurator tuh nggak ada artinya kalau nggak kadang, karena kurator tuh sering bekerja di museum sama galeri kan Bang. Jadi begitu dia dilepaskan dari konteks kerja museum sama galeri, dia tuh sebenarnya nggak ada artinya di masyarakat. Karena ya itu tadi, kerja kurator itu sangat steril kan, dia bekerja di dalam dinding museum, dinding galeri gitu Bang, yang seringkali nggak langsung terhubung sama dinamika masyarakat gitu. Nah jadi begitu dia dilepaskan dari dua konteks kerja mereka tadi ini, dia itu sebenarnya di masyarakat jadi nggak ada artinya. Nah dari situ terus kemudian kami pengen menguji gitu loh Bang, kerja-kerja kuratorial di luar dinding museum, di luar dinding galeri itu memungkinkan nggak, dan ternyata bisa gitu, dan ternyata menarik gitu Bang. ですね、ガブさん、彼が言ってるのは、クレーターって博物館があってこそ存在意義があって、それともアーティストがいるから立場がある。でもそのアーティストから離れたり博物館から出たしたら一般の人から何の価値もないんですよね。それ以上に社会の中に入っても交えることがとても難しい生き物だと彼は解釈しています。その差をなくすためには一度一般の人、カンポンとか一番それ関わりのない人たちに身を見せなければいけないと考えたんです。ですから、博物館だけではなく一般の市民としても馴染みを深めなければいけないという考え方で今までの活動をやってきました。 Karena juga ini Bang, pendorongnya di Indonesia ini tradisi kuratorial itu nggak seperti di Barat gitu Bang. Kalau di Barat, kurator itu lahir memang dari tradisi museologi yang sangat panjang ya kan. Nah, sementara di Indonesia ini Bang, itu sebetulnya kurator-kurator tuh nggak muncul dari museum Bang. Kita tuh nggak pernah mempelajari tentang museologi, belajar tentang kuratorial secara disiplin ilmunya gitu Bang. Jadi kita tuh nggak terlalu terikat sebetulnya dengan modus kerja di dalam museum, di dalam galeri gitu. Makanya buat aku ya udah, kalau misalkan kita kayak di Jawa Timur ini Bang, museum itu bisa dihitung jari ya kan Bang. Dan berapa orang sih yang pergi ke museum gitu, yang pergi ke galeri gitu. Nah dari situ juga kemudian kita berpikir mungkin nggak sih sebenarnya kurator itu nggak bekerja di dalam galeri gitu atau museum. なのですね、インドネシアでは博物館も展示しているところもクレーターはいると思いますけども、そのクレーターって
大学を出て、それともその博物館が、好きでクリエイターをやってるわけでもないし、なんだ、突然変異した人がほとんどなんですね。でも欧米とかの場合はちゃんとした大学、ちゃんとした知識、ちゃんとしたルーツでブランドになるじゃないですか。インドネシアでは違うんですよ。必要だからなる、好きだからなる、それを特徴として、ですからスラバヤとかもブレストって何人しかいない、指で数えることしかできない、それぐらい少ないんですね。ですから彼も、必要に応じて何が一番、今、重要なものか、そして残さなければいけないのを考えた上で、彼のスタイル的なことをクライアントとしてやっています。そうなんですね。Terima kasih. Makasih Mas Aryo. Matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun. Ah, Jawa kok. Jawa.